Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kongruen. Kongruensi dengan kesebangunan hampir mirip tetapi berbeda. Memiliki dua syarat untuk kesebangunan, begitu pula untuk kongruensi. Bedanya di mana? Mari kita lihat. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Nah, kalau pada kongruensi, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya, jadi sama. Kalau di sini perbandingannya senilai. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Kemudian, dua sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Untuk syarat kedua masih sama dengan kongruensi. Bedanya pada syarat pertama. Jadi kalau pada kongruensi, panjang sisi yang bersesuaian itu sama. Kalau pada kesebangunan, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Mari kita bahas lebih lanjut biar kita bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Manakah pasangan bangun datar berikut yang sebangun? Ini pertama pasangan persegi panjang ya. Kalau persegi panjang kita coba dari sisinya dulu. Panjang dengan panjang kita bandingkan dulu. Perbandingan panjang dengan panjang. Perbandingannya berapa ini? 9/6. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan berapa? 3 ya. 3 bagi 3 dapat 3. Kalau kita bagi 3 dapat 2. 3/2. Perbandingan sisi yang bersesuaian untuk panjangnya itu 3/2. Sekarang untuk lebarnya ya, 4/3. Apakah masih bisa kita sederhanakan? Ternyata tidak ya. Nah, kalau kita lihat bersama, apakah perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama? Kalau kita lihat panjangnya, perbandingan paling sederhana itu bernilai 3/2. Perbandingan dari lebarnya dalam bentuk paling sederhana 4/3. Apakah sama? Ya, tidak sama. Ini tidak sama. Tidak sama. Sehingga apakah kedua persegi panjang ini itu sebangun? Ya, tidak sebangun. Kalau syarat pertama sudah tidak memenuhi, maka sudah langsung kita tentukan itu tidak sebangun. Kita langsung ke yang kedua, jajar genjang. Oke, dari sisi kita coba cek ya. Berapa perbandingannya? 16/8. Atau berapa ini kalau kita sederhanakan dibagi 8, 2 ya, pertemuannya 2. Sekarang sisi pendeknya kita bandingkan juga ya, 6/3, 2 sama ya. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, yaitu sama-sama 2. Syarat pertama terpenuhi, maka kita lanjutkan ke syarat kedua. Kita lihat apakah sudut yang bersesuaian sama.
Kita hitung masing-masing ya. Kita lihat ini kalau 120, maka sini berapa? Ya, jumlah sudut berdekatan 180. Berarti ini 180 dikurangi 120 sama dengan berapa? 60. Jadi 60. Sini juga sama, ini berapa? Berdekatan dengan ini harusnya 180, sehingga 180 dikurangi 120 berapa? 60. Di sini 60. Ini berarti berapa? Kita hitung, pasti ketemu 120. Sedangkan untuk sini berapa? Berarti 180 dikurangi 45, 135. Sudah tidak perlu kita hitung lagi, sudah jelas ya, sangat berbeda ya. Ya, di sini 60, di sini 45. Jelas ini sudah tidak sama. Satu saja tidak sama berarti tidak memenuhi syarat yang kedua. Kita tidak perlu lanjutkan. Kalau dari keempat ini salah satu saja sudah tidak sama, berarti pasti syarat kedua tidak dipenuhi. Sehingga kesimpulan untuk yang kedua juga tidak sebangun. Kenapa? Karena syarat kedua tidak terpenuhi. Nah, sekarang pasangan yang ketiga, trapesium. Kita cek dari yang pertama itu perbandingan sisi yang bersesuaian. Yang pertama, ini 6 dengan 9, berarti 6/9. Berapa ini? Kita sederhanakan, dibagi 3 ya. Bagi 3 dapat berapa ini? Dapat 2/3. Kemudian sisi yang ini kita bandingkan 12/18. Kita sederhanakan, dibagi berapa? Dibagi FPB nya berapa ini? 6 ya, bagi 6 dapat berapa? Dapat 2/3. Selanjutnya sisi yang ketiga, ini ya, itu 10/15. Kita sederhanakan, dibagi berapa? Bagi 5 ya, 2/3. Kemudian yang terakhir, yaitu 8/12. Kita sederhanakan bisa ya, berapa? Dibagi 4, 2/3. Kalau kita lihat ya, kita lihat lagi perbandingan sisinya. Yang pertama 2/3, yang kedua 2/3, yang ketiga 2/3, dan yang keempat 2/3. Sama ya, keempatnya perbandingannya senilai. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah sudut-sudutnya juga sama? Ini jelas sudah sama ya, di sini ini siku-siku. Di sini juga sama, ini juga siku-siku. Nah, sekarang tinggal 2 sudut yang belum kita hitung. Nah, kalau sini siku-siku, sini siku-siku, artinya ini sudah 90, sini sudah 90, berarti sudah 180. Artinya apa? Ini ditambah ini harusnya juga 180. Maaf, ini 90, 180. Maka sini juga ini tambah ini 180. Biar apa? Biar jumlah total segi 4 itu kalau kita jumlahkan sudutnya itu 360 derajat. Ini 180 dikurangi 60, 120.
sudah sama juga sini, tinggal satu sudut. Apakah sini 60 juga? Kalau 60 berarti syarat kedua terpenuhi. Sini sudah 90, sini juga sudah 90 ya. Berarti ini sudah 180. Artinya ini ditambah ini harus 180 juga. Kenapa? Karena jumlah keempat sudut segi 4 itu 360. Berarti ini 180 dikurangi 120. Berapa? 60 derajat juga artinya, Pak. Oh, sama. Jadi syarat pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, yaitu 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Sudut yang bersesuaian juga sama. 90, 90, 90, 120, 120, 60, 60. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pasangan trapesium ini sebangun. Ya, jadi dari tiga pasangan bangun datar ini ternyata pasangan yang terakhir itu sebangun. Jadi inilah dua syarat yang harus dipenuhi jika dua bangun datar itu sebangun. Sekian dulu, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.